Halo semua para pecinta film dan spoiler, kembali lagi bersama Vigo Maulana di channel VMedia untuk membahas seputar film kesukaan kalian. Sekali lagi, admin mohon maaf dikarenakan admin selalu pindah-pindah tema, dikarenakan admin masih mencari jati diri untuk konten admin di masa depan dan sesuai kemampuan admin. Namun sepertinya, konten alur film yang lebih cocok sesuai dengan kemampuan admin sendiri. Jadi film yang akan saya bahas dan review kali ini adalah film yang berjudul Blind Waters 2024. Film ini mengisahkan tentang perjuangan dari sepasang kekasih yang ingin selamat dari kejaran hiu ketika mereka sedang berlibur. Seperti apakah kisah selanjutnya? Langsung kita ke alur ceritanya pada cerita hari ini. Di suatu hari yang indah, terdapat beberapa orang dan keluarga yang sedang berlibur. Mereka menikmati momen liburan itu dengan berceburan melompat dari atas kapal. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, seekor hiu sedang mengintainya. Inilah kejadian setelah itu. Tenang, karena ini baru permulaan film untuk memperkenalkan judul film. Beberapa hari kemudian, terdapat sebuah pesta yang dihadiri oleh pasangan muda-mudi dan di sini kita berkenalan dengan Valentina. Namun sesaat kemudian, ada seseorang yang tak dikenal tiba-tiba saja menghampirinya dan ingin mengambil tas yang dimiliki oleh Valentina. Untung saja, Valentina berhasil mengamankan tasnya, sementara perampok yang ingin mengambil tas Valentina kabur begitu saja. Kemudian kekasih Valentina yaitu Weston datang dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Valentina menjelaskan kejadian yang baru saja menimpanya. Valentina pun mengabaikan kejadian itu dan mengatakan kepada ayahnya, abaikan saja, mari kita bersenang-senang sambil menikmati tegukan minuman. Kembang api pun dinyalakan, sungguh sangat indah pesta pada malam hari itu. Di keesokan harinya, pasangan yang satu ini terbangun dari tidurnya untuk menikmati pagi yang indah di pinggir lautan. Namun mereka lupa bahwa mereka merencanakan untuk berlibur dengan menyewa kapal pesiar pada hari itu. Di scene lain, penyewa kapal sangat geram karena Weston dan Valentina tak kunjung datang, sehingga hampir saja sebuah keluarga ingin menyewa kapal yang telah di-booking oleh mereka berdua. Untung saja ada seorang pengendara kapal yang bersedia untuk menumpangi kapalnya untuk sebuah keluarga ini, yang kebetulan mereka ingin juga berlibur. Kemudian berpindah kepada nahkoda yang satu ini, yang bergelagat cukup aneh. Dan benar saja, sepertinya dia bukan orang yang baik. Hal ini ditunjukkan ketika ada sebuah mayat yang disembunyikan oleh dia. Kemudian, ada sekelompok tim SAR yang memperingatkan bahwa akan ada sebuah badai dan mereka semua diperintahkan untuk segera kembali sebelum sore tiba. Akhirnya mereka semua pergi, namun yang menjadi pertanyaan, apakah nahkoda ini adalah orang yang baik?
Di scan selanjutnya, Weston dan Valentina telah siap. Weston ingin memberikan sebuah kejutan yang memang ia persiapkan sebelumnya, yaitu sebuah cincin lamaran yang akan diberikan kepada Valentina. Kemudian kembali pada keluarga yang sedang menikmati liburannya. Agar suasana tidak menjadi jenuh, keluarga ini berencana untuk memancing sembari mengajari putrinya memancing. Untuk menghilangkan bekas, nahkoda aneh yang ternyata bernama Gabe membuang pisaunya agar jejaknya itu tidak terlihat oleh keluarga ini. Lalu umpan berhasil dimakan, sepertinya mereka akan mendapatkan ikan. Ternyata buangan pisau berdarah yang dilempar oleh Gabe mengundang monster laut yaitu hiu ganas untuk menghantam keluarga ini. Di sisi lain, Gabe mencuri uang yang diambil di dalam dompet penumpang itu. Hiu pun mulai mengintainya. Inilah kejadian setelah itu. Satu persatu keluarga ini mulai dihabisi, sementara Gabe kabur begitu saja. Di scan lain, Weston dan Valentina telah tiba di kapal. Penyewa kapal menjelaskan kekurangan kapal yang sering kali mati mendadak. Namun Weston yang sedikit paham dengan kapal pesiar mengiyakan, kemudian mereka telah berada di tengah lautan. Beralih pada kedua tim SAR yang memprediksikan bahwa badai akan datang lebih cepat dari apa yang mereka prediksikan. Kemudian, mereka berdua memutuskan untuk menyelam. Namun kapal yang memang banyak kurangnya seperti admin malah mati. Langsung saja, Weston yang agak sedikit paham memperbaikinya dan itu berjalan dengan lancar. Lalu saat Valentina ingin menyelam, Weston sepertinya mau romantis dengan cincin yang akan diberikan kepada Valentina. Valentina pun menyelam dan disusul oleh Weston. Di kedalaman laut, Valentina menemukan benda yang menarik perhatian, semacam patung yang telah lama tenggelam. Lalu kemudian, Weston yang ingin memberikan kejutan, cincinnya malah terlepas, sehingga Weston pergi meninggalkan Valentina. Valentina yang ada di dalam malah mendapati hiu yang tengah mengincarnya. Dengan sekuat tenaga, Valentina kabur dan mengalihkan perhatian menggunakan kameranya. Weston yang telah berada di atas memancing hiu itu sehingga akhirnya mereka berdua selamat. Hey, are you okay? Just relax. I also feel really disoriented. Di atas kapal, Valentina marah kepada Weston. Kenapa Weston pergi meninggalkannya? Weston pun menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Begitu juga rencana-rencana yang Weston ingin berikan. Untungnya, Valentina percaya dan menghargai usaha dari Weston. Akhirnya mereka lamaran dengan tali krek. Namun inilah kejadian setelah itu. Will you marry me?
hiu tadi tetap mengincarnya sehingga membuat Valentina terbentur keras di bagian kepala oleh serangan hiu tadi. Serangan tak berhenti di situ. Kapal yang ditumpangi oleh mereka berdua lalu tenggelam oleh serangan hiu tadi. Valentina yang pingsan diberi nafas buatan oleh Weston. Namun setelah Valentina tersadar, pandangannya menjadi kabur. I can't see anything. Walaupun demikian, mereka tidak boleh diam begitu saja. Weston memerintahkan Valentina untuk tetap fokus kepada hiu yang masih mengitarinya. Sementara Weston akan mengambil handphone yang ada di dalam tasnya di dalam laut untuk segera menelpon bantuan. Weston yang berada di dalam akhirnya berhasil mengambil tasnya. Namun hiu tadi menyerang Weston yang membuat Weston menjadi terluka parah di bagian kaki. Valentina pun meredakan pendarahan Weston dengan menggunakan baju renangnya dan juga baju renang yang dimiliki oleh Weston. Akhirnya, handphone Weston menyala dan segera menelpon panggilan darurat. Untuk memberikan informasi lokasi, Weston memberikan tanda bahwa mereka berada di sekitar pulau yang ada di tengah laut. Ramirez, si Pak Ketua Tim SAR pun akhirnya mengiyakan dan kebetulan anak buahnya sedang berpatroli untuk mencari kapal yang dikabarkan menghilang. Copy that. Kemudian, badai mulai menghujani mereka berdua. Jelas saja, hal itu membuat pandangan dari Valentina semakin kabur. Karena kesal, Valentina berencana untuk sampai terlebih dahulu pada pulau tersebut. Weston sempat melarang dia, namun inilah jalan satu-satunya untuk selamat walaupun pandangan Valentina yang kabur itu. Akhirnya Valentina berenang, sementara Weston memancing ikan hiu yang terus mengitarinya. Swim as fast as you can. Setelah itu Valentina berhasil sampai ke pulau tersebut. Kini Weston yang akan diselamatkan dengan tali yang terhubung dengan kapal yang memang direncanakan oleh mereka berdua. Untuk percobaan pertama, usaha mereka gagal dikarenakan arus yang menghalangi mereka. Sementara tim SAR telah berada di pulau, namun masih tak ada tanda-tanda dari Valentina dan Weston. Kemudian, Ramirez kembali menelpon untuk memastikan keadaan mereka berdua dan menanyakan kembali lokasi mereka berdua. Para tim SAR yang ada bukan menemukan Weston dan Valentina, melainkan kapal yang dikabarkan menghilang. Setelah salah satu tim memeriksa kapal, kapten asli dari kapal tersebut telah meninggoy dunia. Yang jelas Kapten Ken dihabisi oleh seseorang. Kemudian ia menelpon Ramirez untuk melaporkan kejadian tersebut. Usaha untuk mencari Valentina dan Weston terhenti dikarenakan badai dan air pasang yang begitu kencang, sehingga para tim akan kembali dan akan menggunakan helikopter untuk penyelamatan. Kemudian Valentina yang mendengar hal itu akan kembali menarik Weston dengan tali yang dihubungkan kepada kapal. Namun si Valentina malah kehilangan tali. Kemudian seseorang datang tepat di hadapan Valentina. Awalnya Valentina takut dengan kedatangan pria tersebut. Namun setelah itu, pria ini membantunya menarik Weston dan akhirnya si Weston berhasil ke tepian. Get away! Is he okay? We're almost there! We're almost there! Yeah, we made it! Namun mereka berdua dalam bencana. Ternyata yang membantu Valentina adalah Gabe yang tentunya nyawa mereka berdua dalam bahaya.
Di scan selanjutnya, Gabe menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepadanya dan alasan dia terjebak di pulau tersebut. Namun ada keanehan kata yang disampaikan oleh Gabe yang membuat Valentina sedikit mewaspadai, dan ini disampaikan kepada Weston juga. Kemudian Weston dan Gabe berencana untuk mengembalikan kapal yang berada di bebatuan. Sementara di sisi lain, Valentina menemukan mayat yang sangat mengerikan. Dasar modus, si Gabe malah main meluk begitu saja. Kemudian Gabe menemukan sesuatu yang sepertinya sangat berharga. Kemudian Weston memikirkan untuk menarik kapal dengan kapal lain. Gabe yang tahu memerintahkan untuk memancing hiu itu menggunakan mayat yang diakui Gabe sebagai mayat ayahnya. Padahal itu adalah mayat dari korban kejahatannya. Pada sore hari, mereka pun bersiap dengan umpan yang telah disiapkan. Hal itu berhasil sehingga kapal yang seharusnya tertarik dengan kapal lain akhirnya bisa tertarik dengan menggunakan tenaga hiu. Get the road! Shit! I'm coming for you! Setelah itu, Valentina kembali mendapatkan telepon dari Ramirez. Valentina menjelaskan seorang pria yang membantunya. Lantas Ramirez pun mengatakan bahwa dia bukan orang yang baik karena dia telah menghabisi nyawa pemilik kapal asli yang tentunya itu adalah Kapten Ken. Malam hari telah tiba. Weston berusaha untuk memperbaiki kapal itu, dan itu berhasil dan bekerja. Sekarang Valentina harus diselamatkan dari arus yang sedang pasang. Karena tak punya pilihan lain, Weston memilih untuk berenang walaupun dalam keadaan terluka. Okay! I need you to walk! Like 20 feet away! I'm almost there! Akhirnya, Weston dapat menghampiri Valentina. Kemudian mereka berdua akan kembali ke kapal. Di sini, Weston diperintahkan untuk sangat berhati-hati kepada Gabe karena dia bukanlah orang yang baik. Saat mereka berdua ingin kembali ke kapal, hiu menerkam Weston dan ini menjadi hidup terakhir bagi Weston. Sayang sekali. Kemudian tanpa sepengetahuan Gabe, Valentina perlahan memasuki kapal dan melawan si Gabe. Setelah itu, Valentina baru sadar bahwa dia yang hampir melakukan perampokan terhadapnya. Walaupun Valentina penglihatannya kabur, itu tidak bisa menjadikan alasan dia untuk diam dan tidak melawan. Sorry, I hurt you. Akhirnya Gabe tewas akibat perlawanan dari Valentina dan serangan dari hiu. Lalu, tanpa disengaja, Valentina menemukan cincin yang dipersiapkan Weston yang dibawa oleh Gabe tadi. Namun serangan hiu tak sampai di situ. Akhirnya, Valentina bisa mengalahkan hiu ganas dan brutal ini. I'm not afraid of you anymore. Kapal yang mulai tenggelam sempat menghilangkan jejak dari Valentina. Entah siapa yang menyalakan kembang api, akhirnya Valentina berhasil diselamatkan. Lalu, film ini ditutup dengan Valentina yang penglihatannya kembali normal dan dapat melihat cincin yang diberikan Weston tadi.
Cerita film yang cukup seru untuk kalian para pecinta film survival. Jangan lupa like, subscribe, bagikan sebanyak-banyaknya kepada siapa saja. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.